Nah, sahabat tani, jadi kali ini saya akan berbagi ya kepada sahabat tani semua tentang bagaimana sih proses penyuburan tanah atau pemberian nutrisi pada tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah, sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Dan tentunya ketika sahabat tani aktifkan notifikasinya, maka sahabat tani nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan yang pertama ketika saya mengupdate video. Nah, sahabat tani, jadi kali ini saya akan berbagi ya kepada sahabat tani semua tentang bagaimana sih proses penyuburan tanah atau pemberian nutrisi pada tanah, sehingga nanti tanah itu akan menjadi lebih subur ya. Terus unsur hara yang ada di dalam tanah itu akan mudah diserap atau dimakan oleh tanaman padi kita. Dan yang terpenting adalah ketika kita melakukan pemupukan, pupuk yang kita taburkan di sawah itu mampu diserap atau dimakan secara sempurna oleh tanaman padi kita, sehingga tanaman padi akan tumbuh menjadi subur. Nah, sahabat tani, kali ini saya posisinya berada di lahan 8 ya. Ini lahan yang terakhir, lahan 8. Nah, untuk lahan 8 ini luas lahan yaitu 2 hektar. Nah, sebelah sini sama yang sebelah sini ya, sahabat tani. Kalau kita lihat tekstur tanahnya seperti ini ya. Kalau bawahnya lempung, atasnya dia masih ada gambutnya ya. Nah, seperti inilah kondisinya nih tanahnya. Kemarin habis saya cangkul, saya perbaiki untuk paritnya ya, sehingga nanti irigasi proses pengairan di sawah itu menjadi lancar. Karena ketika irigasi lancar, maka itu juga menjadi faktor kesuburan sawah kita, tanah kita yang ada di sawah. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan pupuk hayati untuk proses penyuburan lahan yang ada di sawah saya ini. Nah, pupuk apa yang saya gunakan? Nah, kita lihat nih. Nah, ini sahabat tani, pupuk hayati cair yang akan saya gunakan atau yang akan saya aplikasikan untuk penyemprotan di lahan sawah saya ini ya, yaitu merek dagang POMI ya. Nah, nih ini bantuan ya sahabat tani. Jadi ini diberikan oleh dari kelompok tani ya. Nah, ini pupuk hayati cair POMI. Nah, ini untuk pH 3-8 ya. Pupuk hayati terlengkap memaksimalkan penyerapan pupuk kimia oleh tanaman. Nah, ini sebenarnya aplikasinya sesudah tanam, cuman ini nanti kita lihat kenapa saya aplikasikan sebelum tanam. Ini Jepang teknologi. Nah, ini kita lihat nih mengenai manfaatnya, ada dosis dan aplikasi ya. Nah, nanti kita lihat nih mengenai pupuk POMI. Nah, coba kita baca dulu yang ini. POMI, pupuk hayati cair, diproduksi menggunakan teknologi modern melalui proses bioteknologi, bahan-bahan organik dengan menggabungkan ilmu teknologi pertanian dan mikrobiologi tanah. Nah, adapun untuk kandungan, nah ini sahabat tani bisa lihat dan baca sendiri. Selanjutnya mengenai manfaat POMI pupuk hayati cair ya. Yang pertama, memaksimalkan penyerapan unsur hara pupuk kimia oleh tanaman. Yang kedua,
penggunaan secara rutin akan mengembalikan kesuburan tanah. Nah ini ya, jadi mampu menyuburkan tanah, artinya mengembalikan kesuburan tanah. Potensi meningkatkan hasil panen tanam sampai dengan 25%. Artinya juga POM ini mampu meningkatkan hasil panen ya, sampai dengan 25%. Terus meningkatkan kualitas hasil panen ya, melindungi tanaman dari serangan penyakit. Nah, penyakit itu seperti jamur ya, sahabat tani. Cocok untuk tanaman pangan dan hortikultura. Jadi bisa digunakan untuk sayur-sayuran dan bisa digunakan untuk tanaman padi. Adapun untuk dosis dan aplikasi ya, dosis kebutuhan POMI pupuk hayati cair, dosis aplikasi 10-20 cc per liter. Terus aplikasi POMI pupuk hayati cair selambat-lambatnya 7 hari sebelum aplikasi pupuk kimia. Kebutuhan POMI pupuk hayati cair setiap aplikasi 3-5 liter per hektar. Nah ini untuk dosisnya yaitu 3-5 liter per hektar. Nah cuman kali ini saya akan pakai 4 liter untuk 1 hektar. Terus nah ini untuk aplikasi selambat-lambatnya yaitu 7 hari sebelum aplikasi pemupukan kimia. Nah itu paling lambat itu 7 hari sebelum aplikasi pemupukan ya sahabat tani. Nah jadi padi saya ini, sawah saya ini kurang lebih nanti 4-6 hari kita akan lakukan proses tanam padi ya. Nah selanjutnya 3 hari sampai 4 hari setelah tanam kita akan lakukan pemberian pemupukan yang pertama. Nah seperti itu, jadi kita aplikasikan sebelum tanam ya. Nah nanti ini kita aplikasikan penyemprotan dan setelah itu kita akan finishing ya untuk lahannya, karena ini lahannya belum di finishing. Jadi kita akan finishing sehingga akan POMI-nya itu akan tercampur secara maksimal di sawah. Oke ya sahabat tani. Nah ini untuk aplikasinya saya sendiri, ini ada 8 botol. Nah ini saya jadikan untuk 8 tangki, jadi satu botol untuk satu botol saya jadikan untuk 2 tangki. Nah seperti itu ya. Nah ini dalamnya seperti ini kawan-kawan. Nah untuk penakaran ini saya kira-kira aja ya sahabat tani, jadi kira-kira setengah langsung kita sudahin. Nah seperti itu, jadi nggak perlu ditakar, karena intinya yang penting pupuk hayati ini bisa tercampur dengan maksimal di sawah. Nah seperti itu, dan usahakan semua pematang untuk air yang ada di sawah itu jangan hilang ya sahabat tani, jangan dibuang. Nah seperti itu ya, sehingga pupuknya itu bisa maksimal bekerjanya. Oke, nah ini tangkinya udah ada airnya sahabat tani. Nah ini ada airnya, langsung kita tuangkan nih. Hop. Nah cukup. Nah nanti kita goyang-goyang, setelah itu kita tambah air ya di sini di tangkinya. Nah ini air di ember sudah saya siapkan. Oke, seperti itu ya sahabat tani, untuk bagaimana cara saya mengembalikan kesuburan tanah atau menyuburkan tanah serta meningkatkan hasil panen nantinya hingga 25%. Oke sahabat tani, jangan lupa subscribe channel YouTube Henry Tani agar sahabat tani nanti tidak ketinggalan bagaimana updatean video terbaru di lahan saya ini. Nah ini nanti saya tanam padi Impari 32 dan MR 308. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.